Dari CCUS in a nutshell, sekarang kita masuk ke CO2 capture technology. Sebenarnya ada banyak teknologi-teknologi untuk mengcapture CO2 ya. Ada yang menggunakan sorben ini untuk absorpsi, ada ini solvent maksud saya. Ada yang menggunakan sorben ini untuk adsorpsi, ada menggunakan membrane, dan juga ada untuk dengan teknologi-teknologi lain seperti distilasi, cryogenic, ionic liquid, dan lain sebagainya. Nah, tapi teknologi utama yang digunakan ada 4 sebenarnya. Ada absorpsi, ada adsorption, ada membrane, dan juga ada cryogenic. Nah, masing-masing punya advantage, disadvantage, skalanya, dan juga aplikasinya. Gitu ya. Dan kalau kita ingin mengembangkan CCUS, kita perlu mengenal plus minusnya dari masing-masing teknologi ini. Nah, dari maturity, sebenarnya udah banyak pilihan teknologi yang bisa kita pelajari gitu ya. Tapi hanya sebagian kecil yang sudah didemonstrasikan. Ya, sebagian besar masih dalam tahap research and development. Seperti itu. Tapi ya, kita bisa cukup optimis karena beberapa sudah masuk skala demonstrasi, skala komersial, dan yang lain kita harapkan bisa menyusul segera seperti itu ya. Nah, ini kita akan bahas secara general view aja, CO2 absorption. Ini maksudnya seperti apa? Jadi CO2 dari fase gas ya akan ditangkap oleh absorben atau solvent ya yang berada pada fase liquid. Oke, jadi kalau flue gas masuk, gas buangan pembakaran masuk ke dalam kolom absorber, dia akan kontak dengan absorben dengan solvent dan clean gas akan lolos. Sementara absorben yang sudah memerangkap CO2 akan akan turun ke bawah untuk nantinya akan dipisahkan, CO2-nya akan lepas dengan konsentrasi yang tinggi, sementara solventnya bisa kita utilize kembali. Kalau absorben itu pakai fase liquid, kalau adsorption itu menggunakan fase solid. Jadi di sini ada fase gas CO2 bertemu dengan adsorber ya, adsorber gitu atau sorben, ini fase solid, dan molekul-molekul CO2 akan terperangkap di dalam pori-pori dari sorben ini. Seperti itu ya, CO2 akan terperangkap di dalam pori-pori material padatan ini gitu ya. Dan jumlahnya nggak besar ya, jumlahnya nggak besar, tapi internal porosity-nya itu luar biasa besar, luas permukaannya. Ya, jadi ini sangat poros, sangat banyak pori-porinya, sehingga luas permukaannya itu sangat besar. Bahkan segenggam sorben saja, segenggam misalnya contohnya karbon aktif atau zeolite gitu ya, atau silika gel, satu genggam tangan kita, luas permukaannya kalau di total-total itu bisa lebih besar dari lapangan sepak bola. Itu permukaan yang sangat besar untuk menangkap CO2. Jadi ini adalah teknologi CO2 adsorption. Ada juga dengan menggunakan membrane, ya. Jadi misalnya flue gas masuk melalui membrane, CO2 akan menerobos membrane, sementara sebagian besar gas lain akan lolos terus menjadi retentate. Sehingga flue gas masuk membrane, off gas akan keluar, yang lolos adalah CO2 rich gas. Gas yang sudah banyak CO2 untuk kemudian dimurnikan lebih lanjut. Nah, teknologi-teknologi tersebut akan diintegrasikan dalam misalnya power combustion kita, ya, atau combustion kita untuk menghasilkan power dan heat. Ada yang namanya post combustion. Jadi kalau di sini adalah proses pembakaran, ya, di sini masuk batu bara, oil and gas masuk, pembakaran, gas buangannya, gas sisa, flue gasnya, ini yang akan masuk ke CO2 separation. Nah, CO2 yang lebih murni akan diloloskan, sementara nitrogen, oksigen akan dipisahkan. Jadi bisa kita utilize lebih lanjut CO2-nya. Ini adalah post combustion, ini yang paling mature teknologinya sampai saat ini, tapi masih low efficiency. Nah, ada juga yang namanya pre-combustion. Jadi seperti ini prosesnya, bahan bakar masuk ke gasifier atau reformer. Di sini masuk O2, oksigen, untuk menghasilkan syngas. Ada CO, CO2, dan H2O. Terus masuk ke dalam proses yang namanya water gas shift, sehingga menghasilkan shifted syngas, CO2 dan H2.
Nah, CO2 dan H2 ini jauh lebih gampang untuk dipisahkan. Ya, karena ukuran molekul CO2 dan H2 itu berbeda jauh. Sehingga kalau kita separasi gampang. Sehingga CO2-nya lolos, lebih murni CO2-nya, H2-nya lanjut untuk menghasilkan power, heat, dan lain sebagainya. Intinya bisa kita capture CO2 ini untuk kita utilize lebih lanjut. Gitu ya. Dan ini lebih relatif is ya, karena CO2 bisa diseparasi dengan lebih mudah dari hidrogen, tapi ini cukup mahal capital cost-nya seperti itu ya. Ada juga oxy-combustion. Jadi ini adalah burning fuel dengan pure oksigen. Jadi kita pakai pure oksigen di sini. Jadi kita tidak pakai udara ya, kita pakai pure oksigen. Ini akan menghasilkan pure stream CO2. Jadi CO2-nya itu akan lebih murni seperti itu dibandingkan pembakaran yang menggunakan udara. Nah, ini akan kita bisa meng-avoid difficult process di mana kita harus memisahkan CO2 dengan nitrogen. Kalau pada post combustion, kita harus pisahkan CO2 dengan nitrogen dan ini secara proses itu lebih susah. Dengan kita oxy combustion, ini lebih gampang seperti itu ya, karena kita bisa melewatkan atau kita men-skip nitrogen tersebut karena yang kita pakai adalah pure oxygen. Ya, jadi kita bisa capture dan utilize CO2-nya. Nah, seperti ini kalau kita berbicara tentang CO2 injection di oil field ya. Kita kumpulkan aliran dari sumur masuk dalam gas liquid separator. Oke, liquidnya akan masuk ke oil and water separation. Nah, ini sudah gampang. Oil dan water kita masukkan ke proses lebih lanjut, sementara sebagian besar water akan diinjek balik. Nah, aliran gasnya akan masuk ke dalam proses separation, ya CO2 separation, akan terpisah hidrokarbon yang masih memiliki CO2 yang jauh lebih sedikit ya. Jadi ini hidrokarbon yang lebih bersih, sementara CO2-nya masuk ke cooler, dikompres, baru dia masuk ke CO2 reinjection. Ya, seperti ini typical process flow diagram untuk CO2 injection di oil field.